Selamat datang di Rumbia, Rumah Biologi Indonesia. Rumah di mana kita belajar biologi bersama-sama. Pada episode kali ini, kita akan membahas kelanjutan dari episode sebelumnya. Jika episode sebelumnya kita bahas tentang transkripsi, hari ini kita membahas tentang translasi. Kita coba kembali ke dogma sentral biologi. Kalau transkripsi kemarin, dari DNA membentuk RNA, nah kali ini kita lanjutkan bahwa dari RNA itu akan terbentuklah protein. Proses dari RNA menjadi protein ini kita sebut sebagai translasi. Jadi, dari DNA membentuk seluruh RNA, kita wakilkan dengan 3 RNA, yaitu mRNA, tRNA, dan rRNA. Ketiga proses ini kita sebut sebagai transkripsi. DNA membentuk RNA, apapun RNA yang dibentuk. Akan tetapi, dari ketiga macam RNA ini, hanya ada satu yang ditranslasikan, yaitu mRNA saja. Sedangkan tRNA dan rRNA tidak ditranslasikan. Mari kita bahas lebih lanjut terkait translasi. Translasi adalah proses penerjemahan urutan nukleotida pada mRNA atau RNA duta menjadi rangkaian asam amino yang nantinya akan menyusun suatu polipeptida atau protein. Sedangkan mRNA sendiri adalah sebuah transkrip dari urutan DNA yang menyusun suatu gen dalam bentuk open reading frame atau disingkat ORF. Apa itu ORF? ORF mempunyai 3 ciri. Yang pertama, mempunyai kodon inisiasi translasi. Yang kedua, mempunyai urutan nukleotida yang menyusun banyak kodon. Dan yang ketiga, mempunyai kodon terminasi. Sedangkan unit pelaksana dari translasi ada 3. Yang pertama adalah mRNA, merupakan molekul yang membawa kode genetik. Kemudian yang kedua adalah tRNA, yang bertugas untuk menerjemahkan kode genetik dengan membawa asam amino yang sesuai. Dan yang ketiga adalah ribosom. Ribosom adalah tempat di mana terjadi translasi. Kita lanjutkan pembahasan terkait ribosom. Ribosom merupakan tempat berlangsungnya translasi. Ribosom ini merupakan organel yang tersusun atas molekul rRNA dan beberapa molekul protein. Ribosom terdiri atas 2 subunit, yaitu subunit besar dan subunit kecil. Subunit besar dan subunit kecil ini akan menjadi pembeda antara ribosom pada prokariotik dan pada eukariotik. Skema berikut akan membantu kita untuk lebih paham apa beda subunit besar dan subunit kecil. Bagian atas adalah subunit besar dan bagian bawah adalah subunit kecil. Bagian lain yang terkait dengan ribosom adalah asam amino. Asam amino ini dibawa oleh tRNA, sedangkan garis merah adalah skema untuk mRNA. 3 titik biru diartikan sebagai E, exit, P, yang merupakan sisi pengikatan peptidil, dan A, yang merupakan sisi pengikatan aminoasil. Ketiga titik ini akan kita bahas lebih lanjut pada tahap elongasi translasi. Perbedaan subunit besar dan subunit kecil ribosom untuk prokariotik dan eukariotik ditunjukkan dengan ukurannya. Pada prokariotik, subunit besar mempunyai koefisien sedimentasi 50 unit Svedberg, sedangkan subunit kecilnya mempunyai koefisien sedimentasi 30 S. Sedangkan pada eukariotik, subunit besar dari ribosomnya mempunyai koefisien sedimentasi 60 S, sedangkan subunit kecilnya mempunyai koefisien sedimentasi 40 S. Translasi itu sendiri terjadi melalui 3 tahapan,
yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Kita bahas satu persatu. Tahap inisiasi translasi dimulai dengan adanya pra-inisiasi translasi. Proses pra-inisiasi translasi ini mencakup dua proses. Yang pertama adalah pengikatan asam amino oleh tRNA, dan yang kedua adalah disosiasi ribosom menjadi dua subunit, yaitu subunit besar dan subunit kecil. Dua subunit ribosom yang awalnya menjadi satu kesatuan, dia berpisah menjadi dua subunit, yaitu subunit besar dan subunit kecil. Terdapat perbedaan inisiasi translasi pada prokariotik dan eukariotik. Mari kita lihat inisiasi translasi pada prokariotik. Inisiasi translasi pada prokariotik dimulai dengan pembentukan kompleks inisiasi 30S. Kompleks ini terdiri atas mRNA, subunit 30S, dan formil metionil tRNA. Pada proses pembentukan ini memerlukan energi dengan bantuan faktor inisiasi. Pengikatan subunit 50S menyebabkan faktor inisiasi 1 dan faktor inisiasi 3 terlepas. Selanjutnya, terjadi pelepasan faktor inisiasi 2 bersama dengan hidrolisis guanosin trifosfat. Kemudian dilanjutkan dengan terbentuknya kompleks inisiasi 70S. Terbentuknya kompleks inisiasi 70S menandakan ribosom siap melakukan proses pemanjangan polipeptida. Pada inisiasi translasi prokariotik terdapat peran sekuens Sain-Dalgarno yang merupakan sekuens dengan urutan AGG. Sekuens ini terdapat pada hulu kodon inisiasi yang merupakan tempat pengikatan ribosom. Bagaimana proses inisiasi translasi pada eukariotik? Inilah perbedaan inisiasi translasi pada eukariotik. Jika kodon inisiasi pada prokariotik adalah formil metionin, pada eukariotik kodon inisiasinya membentuk metionin. Dan pada eukariotik tidak ada peran sekuens Sain-Dalgarno. Peran ini dilakukan oleh tudung atau cap yang merupakan hasil dari post-transkripsi capping. Kemudian, pada inisiasi translasi eukariotik, tidak hanya 3 faktor inisiasi yang berperan, tapi juga ada 6 faktor inisiasi. Faktor ini disebut EIF, Eukaryotic Initiation Factor, yang terdiri dari EIF1, EIF2, sampai dengan EIF6. Proses kedua dari translasi adalah elongasi translasi. Pada prokariotik dan eukariotik mengalami proses yang serupa. Proses elongasi ini terdiri atas 3 langkah, yaitu pertama, proses pengikatan aminoasil tRNA pada sisi A. Yang kedua, pemindahan polipeptida dari sisi P ke sisi A dan membentuk polipeptida. Sedangkan yang ketiga adalah translokasi ribosom sepanjang mRNA ke posisi kodon selanjutnya. Posisi A dan posisi P dijelaskan pada struktur ribosom sebelumnya. Terakhir adalah tahap terminasi translasi. Translasi akan berakhir apabila salah satu kodon terminasi mencapai posisi A pada ribosom. Pada terminasi translasi, terdapat sinyal pemberhentian yang dilakukan oleh protein khusus yang disebut release factor. Pada prokariotik terdapat 2 RF, di mana RF1 mengenali kodon UAA atau OAG, sedangkan RF2 mengenali kodon UAA atau UGA. Namun, pada eukariotik hanya ditemukan 1 RF saja. Kita lanjutkan pembahasan dengan kodon. Kodon atau kode genetik merupakan sistem kodifikasi nukleotida ke asam amino. Kita tahu bahwa nukleotida berjumlah 4, sedangkan asam amino berjumlah 20 asam amino.
Apabila kodon disusun oleh satu nukleotida, maka hanya akan ada 4 kodon. Hal ini tidak mencukupi dengan jumlah asam amino yang ada. 4 kodon tidak sebanding dengan 20 asam amino. Pilihan selanjutnya adalah 2 nukleotida. Apabila satu kodon terdiri atas 2 nukleotida, maka jumlah kodon adalah 4^2 atau 16 kodon. Jumlah ini pun tidak mencukupi dengan jumlah asam amino yang ada. Maka, satu kodon terdiri atas 3 nukleotida. Dengan sistem ini didapatkan kodon sejumlah 4^3 atau sejumlah 64. Kondisi ini mencukupi jumlah asam amino yang ada. Sistem kodon dengan 3 nukleotida atau dikenal dengan istilah triplet menghasilkan kodon dengan jumlah lebih banyak daripada jumlah asam amino. Maka berlakulah aturan degenerasi kodon, yang artinya ada beberapa kodon yang berbeda yang mengkode asam amino yang sama. Tabel berikut merupakan tabel kodon universal, di mana masing-masing asam amino mempunyai kodon spesifik. Namun, ada beberapa asam amino yang dikode oleh beberapa macam kodon. Misalnya, pada prolin dikode oleh beberapa kodon yang berbeda, yaitu CCU, CCC, CCA, dan CCG. Ada beberapa penyimpangan terhadap kode genetik universal ini. Misalnya, pada mitokondria Drosophila, UGA yang pada sistem universal berarti kodon stop, tapi pada mitokondria Drosophila, UGA mempunyai makna triptofan. Contoh lain adalah mitokondria hamir. Kodon AUA pada sistem universal mengkode isoleusin, tetapi pada mitokondria kamir, AUA akan bermakna metionin. Begitu juga pada nukleus Candida albicans. Kodon CUG yang pada sistem universal mengkode leusin, pada Candida albicans dia akan bermakna sebagai serin. Demikian tadi informasi terkait proses translasi yang terjadi. Proses di mana mRNA akan diterjemahkan membentuk asam amino yang akhirnya akan membentuk protein. Demikian episode Rumbia kali ini. Terima kasih telah berkunjung ke Rumbia. Jangan lupa, apabila ada pertanyaan, ada saran, atau ada request, tinggalkan jejak kalian di kolom komentar. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini sebagai dukungan bagi Rumah Biologi Indonesia untuk terus maju dan memberikan informasi terkait biologi. Jangan lupa juga sebarkan video ini kepada orang-orang yang kalian rasa butuh informasi tentang ini. Sampai jumpa di Rumbia episode selanjutnya.